Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Mas Cindy Hayati. Baik, masih yang saya sampaikan terkait data yang diselenggarakan oleh tampil merupakan startup community yang platform tampil yang dapat diakses melalui Halo, Kak. Sorry, Kak. Suaranya putus-putus, Kak. setiap hari. Halo, Kak. Untuk Kak bisa AI mungkin bisa dicari koneksi yang lebih baik. Suaranya patah-patahnya parah. Oke, untuk ini aku mau jawab dulu nih, yang di web tampil itu kalau mute sih udah nggak perlu, karena teman-teman yang ada di sini udah di settingnya itu bentuknya cuma only mendengar ya. Ada beberapa orang aja yang untuk mikrofonnya diaktifkan. Oke, terima kasih Kak Agung. Ini sambil menunggu yang lain dan aku coba ngontak bisa AI-nya supaya ini ya, untuk rejoin ulang. Iya. Oke, silahkan bisa dimulai kembali.
Mohon maaf, ada sedikit kendala. Saya ulangi kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Kak, suaranya hilang lagi. Cek cek. Oke, mungkin ini ada kendala di sinyal juga. Jadi ini sih pertama kalinya saya pakai Bisa AI. Mungkin teman-teman juga yang pertama kalinya pakai platform tampil.id bisa chat di obrolan chatnya ini. Kira-kira oke atau enggak gitu. Ada atau kan kalau yang di Dilo-Dilo lain juga udah pernah tuh menggunakan platform tampil.id ini. Suara aku jelas tapi nggak merdu ya. Mana tadi obrolan. Makasih loh. Nah, ini sambil menunggu yang lain masih jalan juga untuk broadcastnya. Makasih nggak semuanya bilang suara saya merdu. Oke, kalau untuk pematerinya sendiri, Kak Rusnanda Farhan sudah hadir? Ya, sudah hadir di sini. Oh ya, oke, aman. Nah, nanti teman-teman yang daftar via Dilo dan daftar juga via Bisa AI bisa dapat 2 sertifikat. Untuk download sertifikat dari Bisa AI itu sudah bisa dilihat lagi di chat di menunya di mana. Kalau di Dilo sih di tempat biasa untuk download ininya. Oke, ini udah jam 19.44 waktu dan tempat. Saya persilahkan kepada Kak Rusnanda untuk membawakan materi. Terima kasih kepada Mbak Arni yang memandu acara ini selaku moderator. Oke, baik. Saya buka dengan perkenalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan semua, saya Rusnanda Farhan dari tim Bisa AI. Kali ini akan mencoba membawakan topik terkait dengan AI. Di sini kita diskusi tentang pengenalan artificial intelligence. Nah, oke. Di sini nanti pembahasannya seputar artificial intelligence dan mungkin hal-hal yang terkait dengan itu, dan juga mungkin nanti ada sedikit hands-on yang mungkin sedikit pengenalan aja, karena kan ini berkaitan juga dengan temanya. Oke. Sudah terlihat di layar untuk materinya. Oke, kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini kita coba bahas tentang pengenalan AI.
Nah, kalau kita berbicara tentang AI, sebenarnya AI itu apa sih gitu? Nah, eh, di era teknologi sekarang ini kan banyak ya istilah tentang AI, robot dan segala macam gitu. Nah, kita lihat dulu dari beberapa pengertian yang sudah pernah dicoba disampaikan oleh tokoh terkemuka. Kecerdasan buatan adalah usaha memodelkan proses berpikir manusia dan mendesain mesin agar dapat menirukan perilaku manusia. Nah, selanjutnya ada juga tokoh lain yang berbicara tentang AI itu adalah suatu penelitian, aplikasi, dan instruksi yang terkait dengan pemrograman komputer dalam melakukan suatu hal yang menurut pandangan manusia itu adalah cerdas. Nah, dari pengertian tersebut dan mungkin kalau teman-teman cari-cari pengertian lainnya, itu sebenarnya bahasan kata-kata utamanya tuh mirip-mirip semua. Intinya di sana ada kecerdasan yang mengarah ke behavior manusia intinya. Nah, di sini mungkin kita simpan sebentar. Oke, kita lanjutkan. Bisa dilihat dari kita simpulkan di sini ya, bahwa pengertian artificial intelligence itu atau kecerdasan buatan itu bisa kita bilang suatu sistem yang dibuat supaya mesin dapat melakukan sesuatu gitu, suatu perbuatan atau kegiatan yang mirip atau sesuai dengan behavior atau perilaku manusia. Jadi intinya kalau kita bisa membuat suatu sistem atau dalam hal ini mungkin banyaknya adalah komputer ya, yang bisa melakukan suatu perilaku manusia, itu sudah bisa kita katakan sebagai AI. Nah, ini dari artificial intelligence itu ternyata banyak istilah-istilah yang berkenaan dengan bidang ini, gitu. Nah, kurang lebih itu yang pertama kita lihat mungkin ada yang namanya data science, di mana data science ini kan ilmu data ya, segala macam ilmu tentang bagaimana kita mendata yang biasanya menggabungkan unsur matematikanya juga, ilmu komputernya, dan mungkin ditambah dengan domain knowledge dari kasus data tersebut gitu. Nah, itu biasanya terdapat dalam data science. Nah, lalu ada hal yang bersinggungan juga yang namanya machine learning, di mana machine learning ini merupakan bisa dibilang sesuai namanya ya, machine learning atau pembelajaran mesin, di mana bisa dibilang mesin ini mencoba belajar dari suatu data, gitu kan, dengan suatu perintah atau kalau dalam matematikanya suatu rumus tertentu, sehingga nantinya diharapkan mesin ini mempunyai kecerdasan untuk bisa melakukan sesuatu dari apa yang sudah dia pelajari. Nah, ada lagi di dalam machine learning, itu namanya deep learning. Nah, apa itu deep learning? Deep learning ini merupakan, kalau dari istilahnya kan pembelajaran mendalam gitu ya. Atau bisa dibilang juga pengertian luasnya itu adalah bagian dari machine learning sebenarnya dia. Bagian dari machine learning di mana proses learningnya, proses pembelajaran si mesin ini dilakukan secara mendalam. Mendalamnya dalam arti apa? Dalam arti dalam algoritma atau dalam arsitektur yang dibuat dalam sistemnya, itu dia melalui banyak layer, istilahnya ya, istilah dari machine learning dan deep learning-nya ini. Dia melalui banyak layer, di mana sehingga kalau layernya semakin banyak, artinya pembelajarannya semakin dalam. Sehingga disebutkan dengan istilah deep learning ini. Nah, berkaitan dengan hal tersebut, tentunya di sini ada big data yang mungkin umum ya kita gunakan. Kenapa? Karena era informasi digital sekarang ini dan di era industri 4.0 itu teknologi berkembang pesat, di mana setiap datanya itu sudah tergenerate atau bisa dibuat per harinya itu
mungkin miliaran data dari segala aspek atau segala bidang. Bisa dari sosial atau society, bisa dari industri seperti e-commerce dan lain sebagainya, bisa dari riset ataupun medis. Nah, dari volume data yang cukup besar ini tentunya ada harga di sana, di mana resource dari mesin atau dalam hal ini resource dari komputer itu harus bisa mengimbangi dari proses komputasi yang ada. Misalkan katakanlah di sini kita punya big data yang jumlahnya mungkin ratusan ribu atau jutaan atau ratusan juta misalkan. Nah, tentunya di sini harus ada resource komputer yang memadai atau bisa kita sedikit kita atasi sedikit ya. Mungkin nggak semua bisa diatasi, tapi ada beberapa hal yang bisa diatasi dengan konsep dari matematikanya. Misalkan dari segi perhitungannya bisa lebih dipermudah dengan beberapa konsep dari matematik ataupun statistik. Tapi secara umum tentunya konsep tersebut hanya mengurangi, tapi tidak menjamin bahwa resource yang rendah itu bisa bisa apa istilahnya, bisa memproses big data ini. Jadi tentu saja sehebat-hebatnya konsep harus matematika pasti punya kelemahan juga yang harus disupport dengan resource yang mumpuni. Nah, dari beberapa hal istilah-istilah ini tentu saja saling bersinggungan yang intinya nanti dalam flow-nya itu bisa dibilang nanti cukup simpel sih, tapi kalau dari flow, tapi biasanya dia memuat hal-hal terkait ini. Nah, coba kita lihat dulu dari segi data science-nya. Tadi kan dari AI-nya ya. Nah, ini ada hal yang bersinggungan juga yang namanya data science. Kalau kita sekarang ngomong tentang data gitu, ataupun tentang data analisis dan lain sebagainya. Nah, sebenarnya apa sih itu data science dan apa sih misalkan apa sih hebatnya data di era sekarang gitu? Kenapa topik tentang data ini yang bahkan jadi gini, AI itu kan tidak hanya sekedar data ya sebenarnya. Dia juga merupakan bisa juga dari sistem atau dari hal lain gitu. Mungkin bisa melalui pendekatan-pendekatan lainnya yang supaya mesin tersebut bisa mempunyai kecerdasan. Nah, tapi kenapa di era sekarang ini AI itu selalu kaitannya dengan data? Nah, kita lihat dari pengertiannya dulu, data science itu merupakan bidang multidisiplin yang menggunakan metode, proses, algoritma, dan sistem ilmiah untuk mengekstrak pengetahuan dan informasi dari data terstruktur ataupun data tidak terstruktur di sini. Nah, data science ini menyatukan proses dari statistik, analisis, machine learning-nya juga ada, domain knowledge atau pengetahuan dasar dari bidang kasus data tersebut. Lalu ada juga metode terkait lainnya digunakan yang untuk mensupport analisis ini, misalkan dari segi bahasa pemrograman, codingnya, dan lain sebagainya. Nah, ini menjadi satu kesatuan untuk di dalam data science ini. Nah, secara umum itu ada 3. Ada dari matematik, computer science, dan domain bisnisnya. Penggabungan dari ketiga ini itu dibutuhkan kenapa? Karena yang pertama, kita membutuhkan matematika dan statistika untuk melakukan atau mengambil informasi yang ada. Atau istilahnya memining datanya. Nah, computer science di sini digunakan untuk memproses perhitungannya. Yang dalam hal ini, kita tidak menuntut untuk satu bahasa pemrograman saja. Gitu. Bisa dengan apa saja, yang penting rumus ini berjalan gitu. Nah, di sini butuh domain atau business knowledge ya. Kenapa? Karena untuk menginterpretasi datanya kita butuh pengetahuan dari bidang data tersebut. Kalau untuk dari data kesehatan ya kita juga seenggaknya tahu gitu, setidaknya tahu. Kalau memang nanti interpretasinya sulit, nah itu atau harus tepat, harus interpretasinya
harus akurat. Nah, itu membutuhkan orang yang expert di bidang tersebut. Misalkan katakanlah dalam dunia medis itu dokter. Misalkan kita sudah menganalisa suatu data penyakit, kita sudah dapat hasil melalui perhitungan matematika dan statistik gitu, dengan terstruktur dan punya lah landasan teorinya. Tapi kita nggak tahu nih hasilnya tuh sudah ada tapi tidak mengerti nih dalam interpretasi dalam dunia kesehatannya itu seperti apa. Nah, balik lagi, itu kita harus ada kontribusi dari orang yang expert di bidangnya. Dalam hal ini mungkin dokter atau tenaga medis lainnya yang memang mengerti. Nah, sehingga hasil atau informasi yang sudah kita ambil, yang sudah kita dapatkan, itu bisa seutuhnya dapat diimplementasikan dalam kasus dunia nyatanya atau dalam real case-nya gitu. Nah, selanjutnya kita lihat di sini data science itu bisa mencakup beberapa poin. Di sini ada deskripsi atau deskriptif istilahnya, yaitu menampilkan pola data untuk dianalisa dan penemuan masalah. Di mana deskriptif ini lebih ke menceritakan apa yang kita bisa ambil atau informasi apa yang terdapat dalam data tersebut. Kalau di sini yang kedua ada prediksi, yaitu melakukan hal yang lebih jauh lagi. Dari tidak hanya dari data yang kita punya, tapi kita juga bisa melakukan estimasi atau prediksi untuk suatu nilai pada suatu waktu mendatang di masa depannya misalkan. Nah, tentunya prediksi ini terkait dengan probabilitas atau peluang yang menggunakan teori statistik. Dan kemudian bisa direkomendasikan untuk suatu decision making. Yang dalam hal ini tentunya berkaitan dengan industri atau bidang ilmu terkait. Misalkan katakanlah di dunia kesehatan, tentunya misalkan kita sudah punya suatu sistem atau suatu model AI atau suatu kecerdasan yang kita bisa tanam ke suatu mesin gitu kan, untuk memproses misalkan deteksi atau prediksi seseorang ini berdasarkan golongan darah diabetes atau tidak. Nah, tapi prediksi di sini bukanlah suatu keputusan mutlak, yang mana di sini hanya sebagai rekomendasi kepada suatu expertise di bidang tersebut. Katakanlah misalkan di sini berarti kita hanya merekomendasikan hasil kita kepada dokter untuk dokter tersebut memberikan keputusan yang lebih konkret, lebih mutlak ya, dibandingkan keputusan dari prediksi model kita gitu. Jadi ini sifatnya hanya suportif. Yang menentukan, yang berhak menentukan itu baik lagi, itu tetap si orang yang expert dalam bidang hal tersebut gitu. Sehingga di sini bisa dibilang tentunya AI ini tidak menghilangkan ya profesi manusia, tapi dia mensupport suatu profesi tersebut gitu. Nah, selanjutnya apakah AI dan data science ini penting gitu kan? Katakanlah, apakah yang kita omongin ini sebenarnya penting nggak sih gitu dalam kehidupan kita gitu? Karena kalau kita ngomongin AI, data science, data mining dan lain sebagainya kan itu sebenarnya serupa ya, identik. Nah, apakah hal-hal tersebut tuh penting gitu? Apalagi terutama tentang data ini yang sedang bisa dibilang sedang populer ya untuk sekarang ini, semua terkait dengan data. Nah, hal tersebut bisa kita coba amati dari fenomena yang ada sekarang yang namanya fenomena big data. Dalam era perkembangan teknologi sekarang ini, siapa sih yang tidak kenal dengan brand-brand yang ada pada layar ini? Nah, dari contoh logo atau dari contoh platform atau company yang ada di gambar, itu mereka tentunya sudah bisa mengenerate atau menghasilkan data setiap harinya, bisa ribuan, jutaan, bahkan miliaran. Dari mana gitu? Pertanyaannya adalah siapa yang membuat data tersebut? Apakah memang dari company tersebut
ataukah ada faktor pendukung lainnya. Dan ternyata secara tidak langsung mereka hanya sebuah platform yang memfasilitasi user, yang mana ternyata user ini yang membuat data-data di dalam platform mereka. Ya katakanlah mungkin salah satunya adalah kita. Ketika kita mengupload foto ke platform tersebut misalkan, atau menonton saja, atau melihat saja, itu sebenarnya sudah merupakan sebuah data, suatu data gitu, yang mempunyai suatu nilai atau value. Nah, kalau data ini hanya dibiarkan saja, nah itu tentunya tidak akan berarti. Yang dalam hal ini mungkin platform atau company ini tidak akan maju gitu. Tapi ternyata mereka bisa memanfaatkan dengan baik data tersebut dengan konsep AI, dengan konsep data science, untuk apa? Untuk supaya mereka bisa terus mengikuti perkembangan teknologi, bisa survive dengan teknologi yang ada dan tidak ketinggalan. Gitu. Seperti halnya katakanlah di Instagram. Sekarang Instagram itu sudah cukup baik ya, di mana filter-filter yang disediakan, misalkan filter-filter untuk wajah gitu kan, misalkan ada gambar masker atau topeng gitu. Nah itu kenapa sudah bisa tepat di wajah para user gitu kan. Misalkan saya mau pakai suatu filter kacamata misalnya. Nah kacamata itu kenapa bisa tepat di mata saya ketika saya pakai front kamera misalkan di smartphone gitu. Saya sorot ke wajah saya dan dia tepat memasang kacamata di mata saya misalkan. Itu ternyata ada proses di sana. Ketika mereka punya data, kenapa mereka tidak melakukan modeling di sana sehingga mereka bisa katakanlah sederhananya saja misalkan mereka bisa untuk melakukan face detection, lalu deteksi mata, lalu dari hal tersebut bisa mereka tambahkan template-template misalkan kacamata, kumis, janggut dan lain sebagainya. Nah itu inovasi dari mereka yang itu adalah AI juga sebenarnya. Nah, lalu mungkin dari sosial media lain, misalkan seperti Twitter misalnya. Yang sekarang mungkin Twitter itu sudah umum digunakan tidak hanya dari platform Twitternya itu sendiri, tapi bisa digunakan oleh orang banyak. Untuk apa? Untuk menarik data untuk tujuan mereka masing-masing. Yang biasanya umumnya adalah analisis sosial media. Entah itu sentimen analisis, entah itu diarahkan ke politik, entah itu diarahkan untuk melihat respon masyarakat terhadap suatu produk dan lain sebagainya. Nah, ada lagi misalkan di YouTube ataupun di Google gitu. Nah, itu mereka bekerja dengan proses mereka masing-masing, misalkan dengan recommendation systemnya dan lain sebagainya. Di mana balik lagi data yang mereka gunakan adalah data user. Misalkan user saya itu video yang direkomendasikan akan berbeda dengan user lain misalkan. Kenapa? Karena behavior saya mungkin tidak dengan yang lainnya. Nah, analisis itu yang mereka coba dalami untuk apa? Supaya mereka tidak di sana. Nah, baik lagi, mereka bisa survive di sana dan ternyata teknik yang ada di dalamnya itu berkaitan dengan AI dan data science juga. Seperti itu. Nah, kita lanjut dulu. Dari fenomena tersebut, ternyata telah sedikit membuka ya wawasan kita bahwa ternyata AI dan data science ini penting. Entah itu dalam dunia pendidikan atau riset gitu kan. Entah itu dalam dunia riset ataupun dalam industri, tentunya perkembangan dari AI ini sangat membantu dalam tujuan mereka masing-masing istilahnya. Di sini bisa dibilang, kita lihat dulu dari slide-nya, di Indonesia perkembangan IT membawa Indonesia ke arah revolusi industri 4.0 yang diawali dengan revolusi internet. Nah, seiring dengan perkembangan ini, dunia IT sangat diramaikan oleh machine learning dan AI. Adanya peningkatan ini membuat data mining dan analisa terhadap data menjadi fokus utama. Nah, aktivitas ini menyebabkan kebutuhan terhadap data scientist yang bisa dibilang terus melonjak.
bukan data scientist aja ya, intinya kebutuhan akan orang yang bisa menganalisa data, entah itu nanti dia sebagai AI scientist, AI engineer, data scientist, data analis, dan lain sebagainya, itu kan hanya sebagai nama ya. Yang intinya, mereka butuh nih orang untuk mengolah data mereka. Intinya seperti itu. Nah, ternyata penerapan AI dalam berbagai bidang di Indonesia itu sendiri pun juga sudah banyak gitu. Misalkan dalam industri ternyata dari mereka bisa menganalisa data mereka sendiri, itu sudah cukup membantu untuk mereka misalkan mengoptimalkan revenue perusahaan. Atau mereka bisa memotong budget-budget yang sekiranya ternyata tidak diperlukan atau bisa diminimalkan. Itu dari industri. Atau dalam dunia dunia riset, itu tentunya perkembangannya akan terus dilakukan di mana bisa dibilang kan setiap metode pasti mempunyai kelemahan gitu ya. Nah, kelemahan ini yang akan terus menjadi topik yang diperbincangkan oleh para peneliti untuk dicari solusinya yang lebih baik. Katakanlah misalkan suatu algoritma mempunyai suatu komputasi yang tinggi, tentunya nanti akan menjadi suatu penelitian baru yang bisa misalkan mereka menerapkan atau menemukan metode yang bisa membantu nih supaya komputasinya misalkan lebih ringan. Atau mungkin kalau akurasinya kurang pas, itu mungkin bisa ditemukan lagi suatu modifikasi model ataupun model lainnya gitu ya, ditemukan model lainnya yang mungkin bisa membantu untuk mengoptimalkan akurasi dari model tersebut. Nah, penerapan AI di beberapa bidang diantaranya dalam dunia medis itu sudah banyak. Kita bisa melihat, mungkin ini hanya sedikit aja ya contohnya, medical image analysis. Dimana di sini contohnya kita bisa menganalisa data, misalkan MRI atau CT scan atau X-ray, itu tergantung misalkan kita mau deteksi kanker, misalkan di otak. Nah, dengan MRI brain atau MRI otak, nah itu bisa coba kita klasifikasikan. Nah, mungkin juga ada lagi yang perkembangannya itu mendeteksi seseorang menderita diabetik retinopati dari retina mata seseorang misalkan. Nah, itu juga ada penelitiannya juga. Lalu mungkin yang sedang mungkin berkenaan dengan pandemi ini, itu salah satunya pendeteksian X-ray dari pasien, apakah nanti dia diklasifikasikan terindikasi COVID-19 atau dia enggak, atau dia normal gitu. Nah, itu juga yang mungkin berkenaan dengan pandemi ini. Lalu di sini juga ada genetik dan genomik yang tentunya kaitannya di sini dengan bioinformatik. Lalu ada juga creation of drugs, di mana di sini ternyata perkembangan AI, perkembangan data science dan sejenisnya ini sudah bisa sampai membuat suatu atau bisa dibilang meracik suatu obat lah katakan, dengan susunan dari data komposisi obatnya tersebut, gitu kan, unsur kimianya itu diolah dengan AI dan data science. Nah, selanjutnya juga ada lagi contoh di mana di sini terkait dengan healthcare, tapi lebih berkenaan dengan support pasien. Itu ada virtual assistant for patient and customer support, di mana di sini dikenal dengan mungkin kayak semacam robot atau chatbot yang berkaitan dengan konsultasi pasien gitu. Nah, ini beberapa contoh dalam dunia medis. Nah, selanjutnya di dalam bisnis dan finance itu juga sudah diterapkan nih AI ini. Di mana di sini mungkin
kita bisa menerapkannya untuk mendeteksi suatu transaksi itu fraud atau tidak. Atau kita akan mensegmentasi suatu customer kita, misalkan kita adalah penjual gitu kan. Apakah customer ini nanti kita bisa segmentasi ke suatu segmen-segmen tertentu yang nantinya mungkin kita bisa kasih saran untuk stakeholder terkait, pemimpin perusahaan misalkan atau pembuat kebijakan suatu perusahaan. Kita punya segmentasi seperti ini, apakah ada kebijakan tersebut atau tidak. Misalkan contohnya kayak pengunjung atau customer dari suatu mall atau customer dari suatu penginapan hotel misalkan. Nah, di sini kita mungkin bisa merekomendasikan kepada pembuat kebijakan ini di suatu instansi tersebut, kalau ingin memberikan misalkan promo itu kepada segmen ini, segmen A misalkan, yaitu segmen orang-orang yang loyal, orang-orang yang rutin atau frekuensinya itu sering untuk mengunjungi tempat kita, misalkan itu hotel atau pariwisata ataupun mall dan lain sebagainya. Nah, itu customer segmentation. Nah, mungkin selanjutnya kita bisa menganalisa resiko yang mungkin terkait dengan misalkan asuransi ataupun mungkin resiko dari perusahaan tersebut gitu kan. Data yang ada tentunya. Nah, terus bisa juga dengan algorithmic trading. Di sini mungkin melek tentang saham dan lain sebagainya, ternyata bisa dibantu dengan konsep dari AI ini. Di mana di sini dengan konsep prediksinya tadi ya, predictionnya itu bisa mungkin menjadi rekomendasi ya, baik lagi bukan mutlak. Wah, kalau misalkan model bilang besok harga saham naik, berarti benar naik nih. Enggak, tapi ini hanya sebagai rekomendasi bagi teman-teman bahwa secara matematisnya, secara statistiknya, probabilitas untuk suatu nilai tersebut naik itu tinggi gitu. Dan naiknya itu diprediksi sebesar berapa, misalkan ada di sana gitu ya. Nah, itu balik lagi, tapi bukan hal yang pasti karena dalam konsep statistika dan probabilitas itu pun hanya sebagai peluang, probabilitas gitu, kemungkinan. Nah, itu balik lagi, tapi hal tersebut sudah diperhitungkan dengan baik dalam konsep dari statistika tersebut. Nah, hal lainnya itu kita bisa lihat lagi, ada self-driving car, di mana di sini mungkin sudah mulai banyak dikembangkan ini ya, untuk bagaimana suatu vehicle atau suatu kendaraan bisa otomatis untuk berjalan atau berkendara sendiri. Tujuannya apa? Tujuannya banyak. Salah satunya adalah untuk mengurangi angka kecelakaan lalu lintas. Yang misalkan suatu pengendara yang mengantuk atau tidak fokus gitu kan, itu kan probabilitas untuk dia mengalami kecelakaan kan lebih tinggi. Sehingga di sini dikembangkanlah self-driving car ini, salah satunya untuk hal tersebut. Lalu hal yang kedua, memudahkan bagi manusia. Jadi intinya dia tujuannya itu bisa untuk memudahkan suatu pekerjaan manusia. Misalkan di sini contohnya nantinya seseorang yang misalkan dia tidak mempunyai keahlian untuk berkendara, tapi dia ingin mempunyai kendaraan sendiri, dia tetap bisa gitu untuk berkendara dengan kendaraannya sendiri, tapi bukan dia yang berkendara gitu. Nanti mesin yang berkendara. Atau mungkin tujuan lainnya bisa misalkan mempermudah dalam parkir gitu. Dimana mungkin kalau misalkan seseorang kalau parkir itu masih perhitungannya masih kurang gitu kan, maju mundur segala macam, atau mungkin bisa saja kena untuk mobil di sampingnya gitu kan. Nah, ini bisa membantu dari hal tersebut. Atau mungkin vehicle detection nih, yang mungkin sudah banyak juga dikembangkan. Tidak hanya detection, tapi juga mungkin bisa dihitung, di counting, ataupun setelah dideteksi ini disorot platnya gitu untuk direcognize.
terlihat nih platnya berapa dan nomor kendaraan mobil tersebut itu berapa. Dan yang mungkin sampai sekarang sudah ada juga di Indonesia itu yang terkait dengan elektronik tilang. Yang dimana di sini dia mendeteksi suatu kendaraan dan merecognize atau mengenali plat nomornya juga dan disesuaikan mungkin dengan misalkan tanggal ganjil dan genapnya. Seperti itu. Dan ada hal-hal lain yang mungkin tidak bisa kita bahas banyak di sini. Yang misalkan contohnya dari misalkan sisi dari shortest path-nya, misalkan suatu distribusi barang itu juga bisa menerapkan konsep-konsep yang ada, ataupun dari sisi geospasialnya, misalkan kita berbicara tentang geospasial itu nanti ada lagi, ataupun dari video, misalkan video analitik. Nah, tentunya misalkan contohnya yang ini sih, vehicle detection ini tentunya bukan gambar lagi ya, dia bentuknya sudah merupakan video. Karena kan dia biasanya ditanamkan dalam CCTV, misalkan di tempat-tempat jaya dan lain sebagainya, kan itu bentuknya video, gambar, runtutan gambar gitu, objek-objek yang bergerak di dalamnya. Nah, itu nanti ada lagi. Ataupun dari data sinyal misalkan. Dalam dunia kesehatan mungkin kita bisa analisa sinyal otak, detak jantung, dan lain sebagainya. Nah, secara teori itu yang bisa saya sampaikan. Nah, karena ini hanya pengenalan ya, jadi mungkin pengenalan dari AI, tadi kita sudah bahas pengertiannya sampai dengan apa sih yang sudah bisa implementasikan sampai sekarang di real case-nya, di dunia nyatanya itu seperti apa dari AI. Nah, mungkin itu saja. Saya kembalikan dulu ke moderator sambil mungkin saya tunjukkan sedikit demo atau hands-on terkait dengan salah satu contoh penerapan AI. Baik, saya kembali ke moderator. Oke, mungkin sudah ada penanya di sini. Coba saya bacakan. Di sini sudah ada penanya dari Mas Muhammad Taufal. Apakah tantangan dari penerapan AI dan data science di Indonesia? Mungkin pertanyaannya cukup panjang nih. Apakah Indonesia siap untuk menerapkan di berbagai bidang di Indonesia? Apakah dampak positif dan negatif? Bagaimana perkembangan AI dan data science di Indonesia yang merupakan hasil cipta anak bangsa? Apakah ahli AI dan data science di Indonesia sudah mencuci? Apakah tantangan terbesar? Oke, kalau saya simpulkan ini tentang AI di Indonesia, tentang tantangannya,
ke depannya seperti apa, kondisinya sekarang itu seperti apa. Mungkin seperti itu ya kurang lebih dari kesimpulan ini. Pertanyaannya, mungkin coba saya jawab. Yang pertama, mungkin kalau dari tantangan AI dan data science di Indonesia ini, eh, tentunya terkait dengan data. Tidak menutup kemungkinan ya bahwa ada beberapa data yang bisa dibilang konfidensial atau bersifat privacy. Dan di sini agak sulit untuk mengakses data tersebut. Dan sekarang pun juga masih banyak ya terkait dengan data privacy ini, yang regulasinya di sini kan juga ada tentang regulasi nih. Pertanyaan dari Muhammad Naufal tentang regulasi. Jujurnya di Indonesia setahu saya pun ingin dicanangkan tentang data privacy, regulasi tentang data privacy, di mana nantinya data-data yang terkait dengan privasi seseorang itu akan dibatasi gitu kan aksesnya, supaya tidak banyak orang yang bisa mengakses data-data yang sifatnya privacy ini. Nah, tapi hal ini memiliki kendala di mana di dunia pun masih belum ada standar baku tentang data privacy ini. Di negara lain pun masih menjadi perdebatan mana yang menjadi data privasi seseorang, mana yang bukan. Gitu. Katakanlah, misalkan kalian foto nih di suatu tempat wisata, di situ ternyata tertangkap gitu. Saya lagi lewat di sana. Nah, apakah ini foto adalah privasi? Karena kan di dalamnya ada gambar saya, ada saya. Gitu. Tapi kan itu gambar dari kamera kalian, milik kalian gitu kan, device kalian. Nah, ini itu contoh dasar bagaimana seseorang itu data tersebut milik siapa, apakah itu si seseorang atau bukan. Nah, itu hal yang masih mendasari tantangan-tantangan yang mungkin masih ya, ada lagi yang lebih kompleks. Tapi itu salah satu contoh sederhananya. Nah, itu tantangannya bagaimana kita bisa mendapatkan data-data yang agak sulit seperti itu. Misalkan kayak data kesehatan itu kan agak sulit ya, karena terkait dengan privasi pasien-pasiennya. Tapi baik lagi ketika nanti ada kerjasama yang jelas dan perizinan yang jelas, di mana data ini nanti ditujukan untuk kemaslahatan katakanlah, untuk kemajuan teknologi di bidang kesehatan, mungkin itu bisa. Tapi baik lagi perizinannya tentunya tidak mudah. Lalu tantangan berikutnya, di luar sana, di luar negeri, gitu kan, di negara lain, perkembangan AI sudah sangat pesat dibandingkan di Indonesia. Nah, hal ini menjadi tantangan kita tersendiri, bagaimana kita bisa mengejar ketertinggalan kita dalam ilmu pengetahuan ini, di mana mungkin kita baru bisa, tapi ternyata negara lain sudah bisa B, C, D, dan lain sebagainya. Nah, itu baik lagi kan, kalau berbicara tentang bagaimana mengejar tentang ilmu pengetahuan kan balik lagi ya, mungkin dari kurikulum, sistem pendidikan, dan sebagainya. Nah, itu pasti tantangannya besar juga di sana. Nah, selanjutnya, kalau dari data sendiri pun, Indonesia sudah banyak kok datanya gitu. Hanya saja bagaimana kita mengolah dengan baik data-data ini, dan tentunya bisa diterapkan dengan baik, dengan tidak asal-asalan ya. Jadi kayak akurasinya rendah, main diimplementasikan aja. Nah, itu enggak. Dengan akurasi ataupun dengan performa model yang baik, itulah AI atau model yang akan digunakan gitu. Nah, selanjutnya, apakah Indonesia siap untuk menerapkan di berbagai bidang? Tidak di semua bidang siap mungkin ya. Tapi di beberapa bidang mungkin saya rasa sudah cukup siap. Melihat perkembangan AI di bidang-bidang tersebut mungkin sudah cukup oke. Misalkan kayak contohnya recommendation system. Itu kan memang sudah diterapkan juga kan di beberapa platform di Indonesia. Dan mungkin ada lagi beberapa hal lainnya yang terkait dengan AI yang mungkin sudah memang diterapkan di Indonesia. Nah, kalau yang belum banyak diterapkan itu justru yang saya lihat itu mungkin di kesehatan.
Karena mungkin sudah banyak paper yang terkait dengan hal tersebut, tapi mungkin masih kurang dalam penerapannya di Indonesia. Kalau yang AI dan data science apa yang hasil ciptaan anak bangsa, saya juga kurang update ya, kurang tahu. Yang benar-benar hal baru gitu kan, yang diciptakan itu saya kurang tahu. Karena mungkin saya kurang baca kali ya dari mungkin dari paper itu authorize-nya itu orang Indonesia atau bukan. Gitu. Saya kurang mencari tahu gitu dari segi penulisnya. Apakah ahli AI dan data science di Indonesia sudah cukupi? Menurut saya sudah banyak ya orang yang ahli dalam bidang ini. Hanya saja mungkin bagaimana ahli-ahli ini bisa mengenalkan kepada masyarakat luas seperti kita mungkin, yang mungkin itu yang belum tersampaikan gitu. Sehingga kita kurang banyak kenal tentang orang-orang hebat ini di Indonesia. Tantangan terbesar atau tersulit dalam membangun sistem AI tentunya mungkin apa ya, tantangannya masih terkait mungkin tentang data ya, tentang data dan ya kalau mau sampai jadi suatu produk sih mungkin ada hal-hal lainnya juga ya, misalkan dari infrastruktur datanya dan sebagainya. Dan bagaimana cara mengatasinya tergantung dari apa nanti kesulitannya. Kalau dari segi akurasi model, ya itu nanti berarti perbaiki dari metode. Kalau misalkan dari keterbatasan data, berarti harus ada akses data yang mumpuni. Nanti mungkin kerjasama dengan pihak pemerintah, instansi terkait gitu, atau hal-hal lain yang bisa kita akses datanya. Nah, kalau untuk regulasi, mungkin hal yang utama itu tadi data privacy. Jadi setiap orang itu berhak atas datanya sendiri, misalkan gitu ya. Atau mungkin regulasi-regulasi lain terkait seperti ini, misalkan, wah ternyata AI yang dibuat itu bisa mengancam atau bisa menimbulkan suatu tindakan kriminal. Gitu. Nah itu tentunya ada regulasi yang membatasi hal tersebut. Supaya apa? Supaya tetap ilmu pengetahuan ini tetap on track, tetap ada jalannya di mana tidak menyimpang ya dari untuk mensupport kesejahteraan manusia itu sendiri. Oke, pertanyaan selanjutnya ini ada dari Hansen Tanjaya. Artificial neural network itu apa ya Kak? Apakah termasuk dalam artificial intelligence? Oke, artificial neural network itu merupakan suatu metodenya dan itu juga bagian dari AI. Jadi artificial neural network itu salah satu pendekatan yang bisa kita lakukan dalam proses klasifikasi. Kan ada banyak metode klasifikasi ya. Nah, salah satunya pakai ANN ini. Jadi dia masih termasuk dalam AI juga. Oke, selanjutnya masih dari penanya yang sama. Seorang data scientist itu merupakan sudah dipastikan bisa menjadi data analis dan data engineer apa tidak? Baik lagi. Sebenarnya kalau kita ngomong data scientist, data engineer, data analis itu hanya sebagai role, dan setiap role-nya ini itu di setiap company tidak pasti sama. Misalkan data scientist di perusahaan A itu hanya sekedar buat model. Nanti yang integrasiin beda lagi. Atau nanti yang engineering yang ngambil data itu beda lagi. Itu bisa. Atau mungkin di suatu perusahaan dia harus end-to-end data scientist-nya. Dari mulai data engineer-nya, dari narik datanya sampai dengan proses integrasinya. Itu bisa juga. Jadi saya tidak bisa menentukan apakah harus bisa atau tidak, tapi saran saya ya kalau bisa mencakup semua sih. Kenapa? Karena kalau kita bisa end to end, itu pasti banyak company yang membutuhkannya. Saran saya dicoba aja semua gitu. Oke, selanjutnya
dari Nadia, bagaimana suatu AI dapat berkembang sendiri seperti yang terjadi pada robot Facebook. Nah, ini menarik. Jadi ada suatu kasus di orang-orang hebat yang orang-orang jagoannya Facebook lah bisa dibilang. Mereka coba membuat 2 buah robot yang bisa berinteraksi satu sama lain, yang lama-kelamaan ternyata robot ini berinteraksi dengan menggunakan bahasa yang tidak kita kenali gitu ya, kalau nggak salah kronologinya ya. Yang tidak bisa dikenali oleh manusia. Dengan bahasa mereka sendiri lah istilahnya. Di mana di sini ditakutkan interaksi tersebut itu berbahaya lah bagi umat manusia, katakan gitu. Dan sehingga mereka memutuskan untuk membunuh atau mematikan robot atau mesin tersebut. Gitu. Nah, bagaimana suatu AI tersebut bisa berkembang sendiri? Nah, tentunya itu sudah menjadi suatu metode yang expert ya, yang mungkin saya juga nggak bisa menjelaskan di sini karena saya juga belum pernah baca metodenya seperti apa dan belum tentu sanggup juga saya untuk memahaminya. Nah, bisa dibilang itu metode yang sudah sangat expert, tapi memang memungkinkan sih hal tersebut terjadi, mengingat dari memang AI itu kan merupakan suatu kecerdasan yang mungkin mereka punya suatu algoritma bagaimana kecerdasan tersebut bisa bertambah. Gitu. Nah, jadi memang kasus itu ada dan tapi mungkin saya tidak bisa banyak menjawab di sini. Lalu ada pertanyaan dari Mas Waris Tri Harmoko. Pekerjaan yang akan tergantikan oleh AI ini menurut Mas apa saja dan apa diperlukan atau dipersiapkan untuk menghadapi era teknologi 4.0? Mungkin ada sedikit contoh di mana ada kasus perdebatan ojek online dan ojek konvensional mungkin ya, kalau teman-teman tahu. Nah, itu merupakan salah satu dampak, bisa dibilang dampak teknologi ya, di mana ojek konvensional sudah mulai customer atau pasarnya tuh mulai terpisah gitu, atau mulai terpecah, di mana banyak diambil oleh ojek online misalkan. Nah, itu salah satu contohnya. Mungkin ada lagi, mungkin kayak beberapa bidang operasional, misalkan kayak kalau misalkan suatu sistem gitu, itu bisa dikerjakan oleh AI daripada operasional biasa gitu. Nah, itu kan tentunya hal tersebut akan digantikan oleh mesin gitu kan. Di mana mesin bisa bekerja 24 jam misalkan. Daripada misalkan manusia yang pastinya butuh istirahat dan lain sebagainya. Atau mungkin dalam bidang-bidang lain yang kasir misalkan, contohnya kayak misalkan di luar negeri sudah ada payment system yang menggunakan misalkan kartu ataupun scan wajah. Nah, itu sudah mulai banyak diterapkan gitu. Mungkin itu bisa menggantikan posisi kasir. Nah, apa saja yang perlu dipersiapkan untuk menghadapi era teknologi seperti ini? Nah, yang pertama itu ilmu pengetahuan tentunya. Di mana di sini kalau kita ingin terus mengikuti perkembangan teknologi, kita juga harus mengikuti ilmu pengetahuan yang ada. Yang mana di sini perkembangan AI ataupun data science itu sendiri dari zaman dulu gitu, itu enggak serta-merta jadi seperti sekarang. Mereka melalui beberapa tahapan. Bagaimana mereka menganalisa data, metodenya seperti apa kan terus berkembang. Nah, kalau kita tidak ingin ketinggalan, kita harus mengikuti perkembangan tersebut. Nah, yang kedua juga dari persiapan diri kita. Jangan takut atau jangan menutup diri dari segala kemungkinan yang ada. Nah, itu kesempatan untuk mengetahui suatu teknologi ataupun mencoba suatu teknologi. Nah, itu selama itu sesuai dengan norma, sesuai dengan nilai-nilai keagamaan. Nah, itu jangan takut dan jangan menutup diri. Selanjutnya dari Mas Agung, bertanya tentang ethical implementasi AI.
mungkin contohnya ini ada syarat dan ketentuan dari platform WhatsApp gitu ya, yang bertentangan dengan keamanan privasi seseorang. Nah, ini pertanyaannya adalah terkait dengan data privacy mungkin ya. Apakah keperluan tracing dan tracking di pandemi ini diperbolehkan atau tidak? Saya mungkin belum bisa jawab kali ya, karena saya bukan expert di bidang dalam bidang regulasi seperti ini. Tapi menurut saya ada sisi positifnya. Jadi saya berbicara dari dampak-dampaknya aja ya, kayak di sini mungkin ada sisi positifnya di mana kalau pandemi ini kan tentunya suatu penyakit itu menyebar secara luas dan bisa dalam waktu yang singkat gitu ya. Tentunya ketika suatu orang ada dalam suatu tempat tertentu, ketika dia terkena COVID-19 ini misalkan, nah itu orang-orang yang berada dalam suatu lingkungan atau suatu tempat yang sama kan potensi kenanya besar ya. Nah kalau ternyata memang orang lain bisa terkena, lalu orang itu pulang ke rumahnya dan menyebar lagi, nah itu kan tentunya butuh tracking lokasi ya di sini. Tapi baik lagi tujuannya ini untuk memutus mata rantai penyebaran virusnya gitu ya. Nah tapi ternyata mungkin di sini juga ada dampak negatifnya di mana ternyata bisa disalahgunakan oleh pihak-pihak lain untuk kepentingan-kepentingan yang tidak baik gitu. Nah, jadi saya tidak bisa menjawab ini, tapi itu kurang lebih pertimbangan dari positif dan negatifnya. Di sini ada pertanyaan dari Mas Sultan Ilyas. Apa yang menentukan suatu AI bisa belajar dan berkembang dengan cepat? Apakah datanya harus banyak atau suatu syarat tertentu? Jadi gini, kecerdasan dari AI itu bergantung oleh data yang dia pelajari, gitu ya. Jadi nggak kita buat model nih, nanti dia bisa selanjutnya bisa ngikutin sendiri nih, bisa lebih pintar lagi. Enggak, kepintarannya ya sesuai dengan yang sudah dia pelajari di awal aja, gitu. Nah, mungkin di sini bagaimana AI metode, mungkin ini terkait dengan metode ya, bagaimana metode tersebut banyak perkembangannya gitu, dan perkembangannya itu mungkin secara cepat. Nah, mungkin kalau dari metode itu tentunya setiap penelitian itu pasti kan ada kekurangannya dari metode tersebut. Nah, kekurangan inilah yang mungkin digali oleh para peneliti untuk disempurnakan supaya kekurangan ini bisa ditutupi dengan mungkin metode lain dan lain sebagainya. Nah, syarat yang dilakukan untuk membuat model yang baik mungkin ini ya, itu tentunya banyak data itu bisa membuat model juga lebih baik. Kenapa? Karena gambarannya kalau kita lebih banyak baca buku, tentunya kita bisa lebih menambah wawasan gitu kan daripada kita hanya baca satu buku. Nah itu tentunya berlaku juga untuk model AI ini. Dia bisa lebih cerdas, dia bisa lebih pintar kalau dia bisa mengkonsumsi lebih banyak data istilahnya. Nah itu mungkin bisa menjawab juga pertanyaan dari Vincent Tanjaya. Bagaimana AI diterapkan untuk mengambil data seperti aplikasi WhatsApp? Kalau WhatsApp sendiri saya nggak tahu ya bagaimana cara narik datanya. Tapi mungkin yang umum itu Twitter. Tapi itu kalau nggak salah harus daftar dulu untuk dapat API Twitternya. Dan nanti kalau sudah dapat sih ada nanti codingannya misalkan melalui Python atau melalui bahasa pemrograman lain mungkin ada. Nah jadi gitu. Kalau WhatsApp sendiri saya kurang tahu. Bekal ilmu apa saja untuk bisa jadi AI engineer? Kalau bekal ilmu, ini pertanyaan dari Mas Agung. Oh ya, sekalian toolsnya apa saja? Kalau ilmunya itu pasti teman-teman jangan minder untuk belajar matematika dan statistikanya, walaupun sulit gitu kan. Karena apa? Karena di dalam metode AI dan data science ini tentunya
isinya matematika dan statistika gitu, yang untuk mengolah angka-angka dalam data kita. Lalu yang kedua, jangan menyerah juga untuk dalam ilmu komputernya. Misalkan menemukan banyak error dan lain sebagainya, ya itu jangan menyerah. Karena prinsipnya kan trial and error terus ya gitu, sampai kita menemukan suatu solusi. Terus mungkin persiapannya lagi bisa dari beberapa ilmu-ilmu terkaitnya. Misalkan kalau ada misalkan sentimen analisis dari sosial media gitu. Oke, Kak Ruslan kayaknya disconnect. Cek apa terdengar suara saya? Iya, oke Kak, aman Kak? Oke, maaf tadi ada gangguan koneksi. Oke, kita lanjutkan tadi terkait dengan hal yang harus dipersiapkan ya, kalau nggak salah ya, untuk mana tadi? Untuk AI engineer ini. Nah, oke, tadi statistika, matematika, lalu ilmu komputer dan domain expertnya. Misalkan bahasa Indonesia untuk misalkan mengolah data Twitternya gitu kan, tweetnya, atau mungkin kalau di dunia kesehatan ya kita juga harus tahulah tentang data kita, misalkan MRI-nya dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya eh toolsnya itu bisa menggunakan Python dan lain-lain, itu bisa. Tapi balik lagi, tidak mungkin kayak saya, tidak semua bahasa pemrograman menguasai gitu. Jadi kalau ditanya tentang misalkan menggunakan JavaScript, apakah bisa? Ya mungkin bisa, tapi bukan bidang saya menggunakan JavaScript gitu. Ya mungkin saya juga masih belajar di sana. Yang saya tahu umumnya itu Python, karena banyak ya yang orang yang
saling diskusi untuk codingan-codingan di Python. Nah, mungkin saya potong dulu untuk saya coba hands-on. Nah, di sini sebentar saya. Ini saya menggunakan Google Collaboratory, di mana ini platform dari Google untuk kita coding Python, di mana di sini sama persis dengan Collaboratory yang mungkin teman-teman dengan Jupyter Notebook yang mungkin teman-teman pernah pakai di laptop atau komputer masing-masing. Nah, tapi di sini kan basisnya ada berbasis internet ya, jadi resource-nya itu dari Google, dari mereka, tidak menggunakan resource komputer kita. Hanya saja di sini bergantung dengan koneksi internet gitu. Nah, tadinya saya ingin coba running, tapi kayaknya kalau internet saya agak-agak nggak bagus kayak gini, mungkin ini sudah sempat saya running sih sebelumnya. Jadi mungkin nggak saya running ya, jadi lihat dari hasil output sebelumnya aja yang sebelumnya saya coba. Nah, jadi di sini kita punya data data review produk dari suatu e-commerce, review produk jualannya gitu kan, produk item yang dijual. Di sini ada review konten, bentuknya tabular ya, data table. Ada review konten, rating, sentimen, teks, 3 ini yang awalnya. Lalu dilakukan text processing untuk mendapatkan hasil bersih ini yang sebelah kanan, hasil yang lebih baik setelah melalui text processing. Nah, mungkin tidak dibahas juga ya text processingnya karena terlalu panjang. Jadi intinya teman-teman coba cari, kalau ini kan bermainnya di data text ya. Coba teman-teman cari terkait dengan stop word dan stemming dan lemmatizers. Nah, itu yang coba sedikit saya lakukan di sini untuk text processingnya. Lalu selanjutnya setelah kita sudah siapkan datanya, itu saya di bagian saya cek dulu untuk missing value-nya. Nah, ini missing value-nya saya buang. Lalu selanjutnya saya ambil bagian sentimen sama teks yang sudah saya bersihkan tadi. Nah, jadi kalau di data teks kita mengenal yang namanya vektorisasi data teks menjadi vektor-vektor angka gitu kan. Nah, ini vektorisasi. Selanjutnya baru kita lakukan train, test split, dan modeling. Di sini saya pakai decision tree dan naive bias. Nah, di sini kita lihat hasil akurasinya itu ternyata decision tree lebih tinggi daripada naive bias, 0,96 berbanding 89. Dan di sini saya munculkan confusion matrixnya, di mana hasil yang tepat untuk prediksinya ini sudah cukup bagus nih. Dilihat dari diagonal utama matriksnya. Kalau bisa ini semakin menuju angka 0 yang sekitarnya ini, di luar diagonal matriks ini, kalau dia semakin menuju angka 0, gitu. Jadi semakin kecil semakin baik. Nah, setelah itu saya coba memprediksi suatu kalimat baru nih. Di sini saya coba prediksinya itu kayak gini. Bagus sekali platform ini, saya suka, misalkan seperti itu ya. Seperti dengan cara gimana? Caranya sama dengan yang saya lakukan pada bagian pre-processingnya tadi. Cuma ini saya agak kelupaan ya untuk stop word-nya. Jadi intinya setelah di stop word dan lemmatizer, dikonversi menuju ke vektorisasi tadi, gitu. Sama, prosesnya sama. Nah, tapi di sini tidak dilakukan model.fit lagi. Langsung dipredik di sini. Setelah dipredik hasilnya apa? Ternyata hasilnya sentimennya adalah positif. Untuk kalimat ini
model sudah bisa memprediksi sentimennya dengan tepat. Nah, itu. Mungkin nanti ternyata kalau ada kekurangan atau misalkan ada error, bisa teman-teman gali ulang. Ini di benernya. Nah, apakah terkait dengan data yang tidak balance dan lain sebagainya. Nah, jadi nggak sulit ya. Jadi dengan Python, dengan beberapa baris saja, ini kita sudah bisa membuat suatu sentimen analisis sederhana. Nanti menanamkan tuh. Ada pertanyaan yang menarik dari dia. Berarti AI ini memahami sesuai data yang kan rekomendasi YouTube. Eh, iya betul. Jadi sistem yang kita buat dari AI ini berdasarkan data yang kita punya. Jadi misalkan gini, kalau misalkan kita ada klasifikasi mobil dan motor, kita punya mobil dan motor. Nah, nggak mungkin tiba-tiba si AI ini bisa mengenali pesawat. Pasti dia nebaknya di antara mobil ataupun motor, nggak mungkin di luar itu, misalkan gitu. Jadi dia benar-benar sesuai dengan apa yang eh, dia pelajari, intinya gitu. Nah, bagaimana penerapan AI dalam dunia keamanan cyber? Eh, dalam bidang security, kayaknya di Bisa AI pernah deh memunculkan topik tersebut, tapi saya agak lupa. Bukan saya, tapi juga yang ngisi pada itu berbicara bagaimana mengenai apakah ini percobaan untuk hack sistem kita atau bukan gitu deh kalau nggak salah. Tapi saya agak kurang memahami dari segi security-nya sih. Tapi ada topik di yang pernah angkat oleh ini. Nah, selanjutnya ada lagi bagaimana penerapan AI dalam menganalisis sistem pertahanan suatu negara. Nah, ini pertanyaan yang menarik juga nih. Di mana dalam saya pernah juga membaca paper itu mulai dikembangkan sebuah simulasi drone. Bagaimana drone ini bisa mengoptimalkan pertahanan dan penyerangan terhadap musuh-musuhnya gitu intinya. Itu sudah mulai banyak diterapkan. Terus juga bagaimana suatu rudal pun mencapai suatu target dengan suatu lintasan optimal itu juga sudah banyak dikembangkan juga. Tapi mungkin bukan ekspor saya karena saya juga belum pernah coba dalam data realnya ya. Tapi mungkin saya pernah baca beberapa paper terkait hal tersebut.
Oke, mungkin pertanyaannya itu saja ya. Oke, ada lagi nih satu dari Ham Saputra. Apakah AI di aplikasi Android iOS menggunakan Python? Bagaimana cara memasukkan teknologi AI ke dalam aplikasi? Pertanyaan menarik nih. Ini terkait dengan integrasi modelnya. Di sini kalau katakanlah hasil ini deh, hasil yang saya sudah buat ini nih. Di eh, modelnya itu saya buat di suatu variabel yang namanya decision tree ini. Tapi bisa aja teman-teman buat namanya beda-beda gitu kan. Misalkan model aja gitu. Hasilnya nanti di save itu ekstensi file yang namanya HAL kalau nggak salah. Jadi ada suatu yang bisa kita buat simpan modelnya. Nah, itu yang nanti menjadi kecerdasannya tuh di file tersebut. Nah, file tersebut yang akan menjadi dibungkus dalam sebuah service Android atau web server. Nah, itu ya dari situ. Nanti kan tinggal sistemnya aja kan bekerja. Jadi misalkan dari Android, misalkan foto wajah saya gitu. Nanti dikirimkan ke model, misalkan modelnya itu untuk ya. Nah, ini di ke model lalu ditembak dengan model yang ada, itu nanti klasifikasiin ini mukanya siapa gitu. Misalkan mukanya Rusnanda. Oke. Hasil atau label prediksinya itu lagi service kita, misalkan ke Android-nya. Ini kita munculin, ini adalah muka Rusnanda Farhan misalkan. Udah jadi kayak gitu. Nah, jadi intinya kita si model satu file tadi yang akan bekerja menjadi kepintaran dari mesin atau dari atau datanya. Oke, mungkin kalau terkait suara, mungkin ada gangguan jaringan tadi seperti saya yang mungkin teman-teman harus refresh halaman bisa tampil ini. Oke, mungkin ini pertanyaan terakhir, mengingat waktu juga, saya kembali ke moderator. Oke, ini dari tim Bisa AI yang tadi sempat keputus, mau di-share kah mengenai tentang platform tampil.id, mungkin sama sekaligus di-share tentang Bisa AI Akademinya. Iya, Kak. Sama mungkin bisa diarahkan untuk sesi foto bersama juga, Kak.
Nah, oke, sama untuk password materinya juga mungkin bisa di-share dari tim Bisa AI, langkah-langkahnya seperti apa? Apakah masih ada yang di sini? Oke, aku coba. Nah, itu untuk teman-teman yang belum masuk grup bisa menghubungi kontak personnya, nanti akan dimasukkan ke dalam grup. Itu bisa dicatat, nomornya mungkin bisa langsung di-save. Oke, kalau untuk Oke, kita ada sesi foto bersama dulu ya. Mungkin teman-teman bisa minta tolong untuk dinyalakan kameranya. Kita ada sesi foto bersama dulu. Mungkin screen. Oke.
Oke, yang lain mana nih? Oke, mungkin tim bisa AI masih ada yang perlu disampaikan kah? Atau ini agenda bisa kita tutup? Oh,